Ternyata aku tidak sesat di sini. Bertobatlah, Bray. Bertobatlah. Ya, kali ini kita akan bahas lagi soal Brian, yang mana kemarin kita katakan bahwa dia adalah seorang pastor dan ajarannya adalah sesat. Dan melalui apa yang kita sampaikan itu bahwa dia sesat, kemudian sepertinya dia sudah mulai berpikir lagi dan kemudian dia membuat video dan membela diri. Di mana dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Wah. Guys, Brian di sini. Gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gua, Brian Syawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Kalau ini memang statement pertobatan, perubahan dari dia yang Kristen progresif, kemudian dia kembali lagi ke ajaran yang benar, saya acungi jempol cuy. Tapi persoalannya kalau ini hanya membela diri, nah ini persoalan. Kenapa saya katakan membela diri? Ini sebenarnya bentuk dari kepelin-pelanan seorang Brian. Seorang pastor ini. Kenapa pelin-pelan? Sebentar dia bilang Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi sebentar dia bilang bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Sebentar dia bilang bahwa tidak ada keselamatan di dalam Alkitab. Kemudian sebentar dia bilang, oh ternyata dalam Alkitab ada keselamatan. Ini menunjukkan statement yang pelin-pelan. Ini menunjukkan statement yang tidak jelas. Jangan karena sudah mulai ternyata dalam kekristenan tidak didukung ajarannya, kemudian dia bilang Yesus satu-satunya juru selamat. Nanti pas kumpul sama teman-temannya yang pluralisme lagi, dia bilang bahwa oh orang ini bisa selamat karena dia orang yang baik. Wah, rusak itu ajaran itu, Brian. Jadi tetapkan yang mana sebenarnya kamu memiliki ajaran itu. Jangan pelin-pelan. Kalau kamu sudah salah bertobat, saya acungi jempol. Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah seorang Kristen progresif. Seorang Kristen progresif itu tidak mungkin dia mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Seperti yang saya sudah bahas kemarin. Ada Kristen progresif dan kemudian ajarannya adalah secara keselamatan dia mengakui bahwa keselamatan tidak hanya dalam Kristus, tapi di banyak tempat, banyak agama. Kedua, Alkitab itu bukan hanya kebenaran satu-satunya, pewahyuan Allah. Tapi Alkitab itu hanya salah satu buku yang menuliskan tentang kebenaran. Dan masih ada kebenaran-kebenaran yang lain di kitab yang lain. Loh, itu progresif, itu pluralisme seperti itu. Yang ketiga, yang jelas ketika kamu tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya kepada Kristus, jelas kamu tidak percaya kepada karya dari Allah, rancangan Allah dalam penyelamatan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sebaik apapun kamu mengeles dan juga mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus, tapi kalau kamu ke depannya tetap mengatakan bahwa keselamatan ada tempat lain, berarti kamu hanya ingin cuci tangan gitu loh. Bahkan dalam video ini dirimu mencari pembenaran kepada Romo. Pertanyaan, katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Sejak awal Kristen itu tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam gereja. Keselamatan hanya di dalam agama Kristen. Tidak pernah. Bahkan dalam video saya nggak ada statement seperti itu. Kenapa? Karena iman kita percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Baptisan nggak ada menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan.
dan semua hal, atribut-atribut keagamaan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya pengorbanan Kristus kayu salib. Itu tidak boleh tambah-tambah lain, bahkan tidak ada di luar itu. Makanya kita coba akan lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya kan? Berarti siapa yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan binasa. Melainkan siapa percaya kepada Kristus, memperoleh hidup kekal. Tapi bagaimana bisa kamu yang mengaku katanya Yesus satu-satunya juru selamat, mengatakan statement ini? Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik, simple. Ya. Nah, neraka ketika gue terpisah sama Tuhan. Gitu loh. Sekarang aja hidup sering kayak neraka. Exactly. Progresif itu kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik, simple. Ya. Nah, neraka ketika gue terpisah sama Tuhan. Gitu loh. Sekarang aja hidup sering kayak neraka. Exactly. Kayak gitu loh. Banyak orang yang merasa hopeless dan lain-lain gitu loh. Butuh Tuhan ya itu neraka dunia. Kalau misalnya surga dan neraka tidak ada, makanya gue mau bikin tiap hari gue berarti. Gue punya anak, gue mau kasih waktu gue buat anak. Karena waktu gue terbatas. Menurut gue surga itu tiap hari. Misalnya lu masuk neraka pun, neraka itu menurut gue adalah ketika lu nggak terkonek sama Tuhan. Kita cuma pertanggungjawabkan ke satu orang doang. Oke. Yang menciptakan kita, Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan gue udah tahu apa yang dibilang tentang gue. Oke. Dia sayang gue, dia bangga sama gue. Loh, statementmu ini jelas-jelas mengatakan bahwa sekalipun orang tidak percaya Yesus, tapi kalau dia baik, dia akan diselamatkan. Kan statementmu jelas. Tidak mungkin Allahku itu melakukan, atau Allahku itu, Tuhanku itu tidak memasukkan Habib Jafar ke surga. Karena dia orang baik. Kalau dia tidak masukkan Habib Jafar ke surga, berarti saya tidak akan menyembah dia. Wah, statement itu aneh sekali. Bagaimana bisa? Kalau mengacu dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya padanya, dia akan hidup kekal. Yang tidak percaya binasa. Tapi ini kamu terbuka loh. Keselamatan yang kamu miliki, ajaranmu itu terbuka sekali. Sehingga semua orang sebenarnya akan diselamatkan. Karena apa yang menjadi kasih dari Tuhan. Pandanganmu itu tidak hanya bidat pluralisme. Tidak hanya bidat dari Kristen progresif. Tapi juga dirimu itu sudah bidat hyper grace. Apalagi bidat hyper grace? Hyper grace itu orang yang memiliki pandangan bahwa semua orang di dunia ini pasti akan diselamatkan. Karena Tuhan tidak tega menghukum manusia ke neraka. Gak mungkin Tuhan hukum orang-orang baik ini. Tidak mungkin. Gitu. Nah ini bidat cuy. Ini bertentangan dengan Yohanes 3:16. Ini bertentangan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau Yesus satu-satunya juru selamat dan kebenaran, tidak mungkin ada jalan keselamatan yang lain. Mereka, tapi responnya itu dengan cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Kadang gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Sekarang dirimu juga ngeframe katanya bahwa orang yang menegur mengatakan kamu sesat itu tidak memiliki kasih. Gimana nanti kalau ada agama lain melihat kok sama pendeta saling serang? Justru itulah kekristenan. Tidak akan membiarkan orang lain dalam kesesatan. Kalau agama lain mungkin ya ada orang-orang salah-salah ajar, oh ya nggak apa-apa. Yang penting agamanya disebarkan kemana-mana. Oh Kristen beda bos. Dirimu juga harus memahami kasih dengan baik. Ketika saya mengatakan dirimu sesat, ketika saya mengatakan ajaranmu salah, itu saya mengasihi dirimu. Kenapa? Karena kasih itu menegur. Seseorang yang buat salah akan ditegur ketika kita mengasihi dia. Sebagai contoh, dirimu hampir masuk jurang.
sedikit lagi masuk jurang. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya biarkan, oh ya nggak apa-apa, lanjut terus, jalan-jalan terus. Apa masuk jurang aja? Apakah saya mengasihi kamu? Loh enggak dong. Saya pasti akan pegang tanganmu kuat-kuat atau saya pukul supaya kamu jatuh. Kemudian saya tarik karena kamu tidak tahu bahwa dirimu jalan ke jurang itu. Tapi kamu ngotot ke jurang itu. Saya akan paksa supaya kamu keluar dari situ. Apakah saya membencimu? Enggak dong. Justru saya mengasihi orang itu supaya tidak masuk ke jurang. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan itu. Dia digambarkan sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang baik ketika dombanya tersesat, yang dilakukan apa? Dia akan gendong, dia ambil, ketemu, digendong, dibawa ke kandang lagi. Itu di foto-foto, cuy. Yang sebenarnya di ceritanya itu, domba itu dipatahkan kakinya. Kemudian disembuhkan, kemudian digendong bawa pulang. Kenapa harus dipatahkan? Supaya dia nggak kabur lagi. Apakah gembala yang baik itu jahat ataukah gembala yang baik tidak mengasihi dombanya? Dia justru mengasihi dombanya. Makanya dia patahkan kakinya supaya tidak terhilang. Dirimu harus tahu bahwa seseorang yang mengasihi tidak selalu memeluk. Mengasihi orang lain tidak selalu disayang-sayang. Mengasihi orang lain itu juga dipukul, cuy. Kadang-kadang kita mengasihi orang, kita harus menegurnya dengan keras. Tidak hanya memeluk, dan memeluk. Bahkan kita juga harus pukul dia supaya dia sadar bahwa dirinya salah. Itu kasih yang sejati, bos. Begitu loh. Jika anakmu di jalan raya dan kemudian dia hampir ketabrak mobil dan dia tidak mau kamu bawa dia ke dalam rumah, apa yang kamu lakukan? Pukul. Peluk dia, bawa ke rumah. Jadi jangan mengatakan bahwa orang yang menegur dirimu itu orang yang tidak punya kasih. Salah. Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kesesatan. Ditegur sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalamnya tulang belulang busuk. Teguran itu merupakan kasih untuk membuat kamu sadar bahwa ajaranmu salah, hidupmu salah, dan kamu harus kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, bertobatlah. Bertobatlah.